Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Kali ini saya, Ita Dewi Anissa, dan juga rekan saya, Salsa Nur Anissa, akan mempresentasikan tentang konsep inovasi pendidikan. Yang pertama ada discovery, invention, dan innovation. Ketiga kata tersebut dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu penemuan. Yang pertama, discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun beberapa definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invention atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Lalu ada inovasi dan modernisasi. Tampak adanya persamaan antara inovasi dan modernisasi, yaitu keduanya merupakan perubahan sosial. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan cara baru atau modern, sesuatu akan lebih aktif dan efektif, dan juga efisien untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam perkembangan transportasi, mobil lebih modern daripada kereta kuda, tetapi pesawat lebih modern daripada mobil. Jadi, modern dari suatu segi dapat diartikan sesuatu yang baru dalam arti lebih maju, lebih baik daripada yang sudah ada, baik dalam arti lebih memberikan kesejahteraan atau kesenangan bagi kehidupan. Lalu, ada aspek-aspek yang menjadi tanda atau karakteristik manusia modern, yaitu yang pertama, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, selalu siap menghadapi perubahan sosial, berpandangan luas, mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Manusia modern lebih berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa yang lampau. Manusia modern berorientasi dan juga percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Manusia modern lebih percaya pada hasil perhitungan manusia dan pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan. Manusia modern menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakannya sebagai dasar pemberian imbalan. Wawasan pendidikan dan pekerjaan. Manusia modern memiliki wawasan yang lebih maju tentang pendidikan dan pekerjaan. Lalu, manusia modern menyadari dan menghargai kemuliaan orang lain, terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan bawahannya. Juga memahami perlunya produksi. Jadi, kaitan antara inovasi dan modernisasi adalah keduanya merupakan perubahan sosial. Dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Lalu ada pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invention atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Berikut ini ada contoh-contoh inovasi pendidikan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Salsa Nuranisa.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen pendidikan atau komponen sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles. Dengan perubahan isi disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dewasa saat ini. Yang pertama ada pembinaan personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial tentu sangat menentukan personal atau orang sebagai komponen sistem. Misalnya, peningkatan mutu guru, sistem kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa, dan sebagainya. Yang kedua, ada banyaknya personal dan wilayah kerja. Sistem sosial tentu menjelaskan tentang berapa jumlah personalia yang terkait dalam sistem serta di mana wilayah kerjanya. Yang ketiga, ada fasilitas fisik. Sistem sosial termasuk juga sistem pendidikan yang mendayagunakan berbagai sarana dan hasil teknologi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, ada perubahan bentuk tempat duduk, yaitu 1 anak kursi dan 1 meja. Yang keempat, ada penggunaan waktu, di mana suatu sistem pendidikan tertentu memiliki perencanaan penggunaan waktu. Yang kelima, ada perumusan tujuan. Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang sangat jelas. Yang keenam, ada prosedur, di mana sistem pendidikan tentu mempunyai prosedur untuk mencapai suatu tujuan. Di sini yaitu misalnya ada penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individual, pengajaran kelompok, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, ada peran yang diperlukan. Dalam sistem sosial, termasuk sistem pendidikan, diperlukan kejelasan peran seseorang yang diperlukan untuk melancarkan jalannya pencapaian tujuan inovasi. Yang kedelapan, ada wawasan dan perasaan. Yang kesembilan, ada bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja. Yang kesepuluh, ada hubungan dengan sistem yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, dalam beberapa hal harus berhubungan atau bekerja sama dengan sistem yang lainnya. Yang kesebelas, ada strategi. Yang dimaksud dengan strategi dalam hal ini ialah tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan inovasi pendidikan. Adapun macam-macam dan pola strategi yang digunakan sangat sukar untuk diklasifikasikan. Namun, secara kronologi biasanya menggunakan pola urutan sebagai berikut. Yang pertama, ada desain. Ditemukannya suatu inovasi dengan perencanaan penyebaran berdasarkan suatu penelitian dan observasi atau hasil penilaian terhadap pelaksanaan sistem pendidikan yang sudah ada. Yang kedua, ada kesadaran dan perhatian. Yang ketiga, ada evaluasi, dan yang keempat, ada percobaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, ada inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, ada inovasi harus dimulai dari yang hal kecil. Yang keempat, ada inovasi diarahkan ke pemimpinan atau kepeloporan. Dan selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan sendiri yaitu sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Semua usaha pembaharuan pendidikan ditujukan untuk kepentingan siswa atau subjek belajar demi perkembangannya. Yang selanjutnya ada sasaran inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, artinya harus melibatkan semua unsur di dalamnya. Yang terakhir yaitu ada bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama ada top-down model. Inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahannya. Yang kedua ada bottom-up model. Inovasi yang berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat di dalamnya. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.